Shalom, haleluya. Kita bersyukur di mana kesempatan yang indah pada malam hari ini. Sekali lagi kita dapat merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama dengan keluarga kita, bersama dengan seluruh jemaat kita dimanapun kita berada. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, sekali lagi kami bersyukur atas kebaikan-Mu, di mana saat malam hari ini, sekali lagi Tuhan memberikan kami kesempatan untuk belajar dan untuk kami merenungkan kebenaran firman Tuhan, sehingga pribadi kami, kehidupan kami tetap setia dan tetap mengandalkan Kristus di dalam setiap kehidupan kami, Bapa di sorga. Ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian rupa di hadapan-Mu, ya Bapa di surga. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur saat malam hari ini, di mana sekali lagi kita dapat merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam Ayub 23 ayat yang ke-15, 16, dan 17. Firman Tuhan berbicara kepada kita, "Itulah sebabnya hatiku gemetar menghadapi Dia, kalau semuanya itu kubayangkan, maka aku ketakutan terhadap Dia. Allah telah membuat aku putus asa, Yang Maha Kuasa telah membuat hatiku gemetar. Sebab bukan karena kegelapan aku binasa, dan bukan juga karena mukaku ditutupi gelap gelita." Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan itu tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam pembacaan kita sebentar tadi, maka semakin gementarlah Ayub karena semua yang terjadi ini, sebab sesungguhnya Tuhan itu tidak dapat dijangkau dengan akal dan pikiran manusia. Jikalau bukan karena perbuatan dosa yang mengakibatkannya berdosa, maka semua yang terjadi di dalam hidupnya adalah rencana Tuhan yang susah dipahami oleh manusia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka yang sedang ditakuti oleh Ayub bukanlah karena penderitaannya yang sedang terjadi di dalam kehidupannya, tetapi karena begitu lemahnya dia untuk menjangkau kebesaran Tuhan yang sedang terjadi di dalam hidupnya. Sesungguhnya tidak terselami pikiran manusia jalan-jalannya Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam permulaan kitab Ayub ini, Tuhan sudah menyatakan bahwa Ayub adalah seorang yang saleh, seorang yang jujur, seorang yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ya, Ayub 1 ayat yang ke-8. Demikian juga di dalam teks ini Ayub bersaksi tentang dirinya bahwa dia tidak pernah menyimpang dari jalan Tuhan, ya, di mana dia selalu menyimpan firman Tuhan itu di dalam kehidupannya. Di sini kita dapat melihat, maka kita menerima satu teladan hidup yang baik dari Ayub untuk menjadi seorang
yang mampu mempertanggungjawabkan imannya kepada Tuhan. Sekalipun Ayub diperhadapkan dengan pengadilan yang dari Allah, maka demikianlah juga dengan kita. Di dalam kehidupan kita, mari kita memperhatikan jalan-jalan hidup kita. Apakah kita sudah benar-benar mengikuti jalan Tuhan dan selalu memegang erat firman Tuhan sebagai sumber kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan sekiranya saat ini kita diperhadapkan pada pengadilan Tuhan, apakah kita dengan yakin dapat memberi jawaban untuk mempertanggungjawabkan iman kita di hadapan Tuhan? Terlepas dari dinamik yang terjadi sepanjang kitab Ayub ini, kita dapat melihat bahwa hidup Ayub yang selama ini, yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan, sungguh sangat berguna baginya saat dia menghadapi pergumulan yang begitu berat di dalam kehidupannya. Yang membuat Ayub dapat bertahan dalam pergumulannya adalah justru karena ketaatannya kepada Tuhan di dalam kehidupannya. Siapapun dapat saja menghadapi berbagai ragam pergumulan, namun iman yang dirawat dan bertumbuh dengan baik selama ini akan menguatkan dan akan menguatkan seseorang ketika berhadapan dengan berbagai-bagai pergumulan di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam cerita ini Ayub begitu mengalami banyak pergumulan di dalam kehidupannya, sehingga satu saat dia merasa terpuruk, tertekan di dalam kehidupannya. Tetapi dia tidak pernah meninggalkan Tuhan. Dia tetap setia dan mengandalkan Tuhan, sehingga satu masa Tuhan memulihkan Ayub dan memberi Ayub kehidupan yang baru. Nah, saya percaya juga kita sama seperti Ayub yang tetap bertahan setia untuk tetap mencari Tuhan. Hidup kita juga akan berubah satu waktu yang Tuhan janjikan di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya, firman Tuhan hanya sampai di sini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, di mana malam hari ini Tuhan sudah berbicara, di mana Engkau tidak pernah berubah di dalam kehidupan kami. Engkau ada, Engkau setia memberkati kami, Engkau setia mengurapi kami di dalam setiap kehidupan kami. Ya Bapa di surga, berkati anak-anak-Mu yang mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada, apapun yang mereka perbuat, apapun yang mereka lakukan, kiranya kasih Tuhan, kemurahan Tuhan tetap menyertai mereka, mengurapi mereka, sehingga kehidupan mereka terus diubah dan tetap setia, tetap mengandalkan Kristus di dalam kehidupan mereka semua. Iya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa. Amin.